Di session kali ini kita akan membahas mengenai tampil data ya. Belum ke pembahasan tampil data yang kemarin sudah disiapkan, yaitu mengenai folder-foldernya. Boleh silakan dibuka kembali. Pertama, teman-teman mahasiswa silakan buka di Sublime Text-nya. Nah, kemudian kemarin kan kita akan membahas mengenai toko serba ada. Nah, di sini aspek pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat konfigurasi untuk koneksi dulu. Yang pertama, karena sebelum ke konfigurasi kita sudah memiliki database ya. Nah, ini database-nya yang kemarin kita buat itu sudah ada namanya DB. Nah, DB serba ada ya. Nah, DB serba ada ini data-data yang ada di dalamnya kan kemarin saya mengasumsikan atau mencontohkan bahwa DB ini ibaratnya rumah gitu. Karena di rumah itu ada apa saja. Ini kan salah satunya kita sudah membuat yang namanya stok barang. Nah, bagaimana data-data yang ada di dalam stok barang itu kita tampilkan di apa namanya Google Chrome. Nah, makanya persyaratan yang kemarin dianjurkan di dalam pamflet itu kan ada ada Google Chrome, SAM TV sama Sublime Text ya. Nah, di Sublime Text-nya kita akan membuat sebuah konfigurasi dulu untuk menghubungkan antara permohonan dari klien, yaitu untuk menampilkan data dengan akses database atau dengan database-nya. Nah, untuk koneksinya, nah, kita buat sebuah folder, kita tulis aja yang namanya config ya. Nanti di menu di config ini kita akan menyimpan berbagai konfigurasi. Sebut namanya config. Nah, seperti halnya pada saat misalkan teman-teman mahasiswa di sini membuat program dengan framework seperti Code Igniter dan lain sebagainya, itu kan biasanya ada folder yang namanya config inc ya. Di dalamnya salah satunya adalah mengenai config untuk mengatur sebuah koneksi, dan nanti kita akan mencoba membuat sebuah framework sederhana. Jadi frameworknya adalah bikinan kita sendiri agar nanti teman-teman mahasiswa pada saat menemukan framework yang disediakan oleh orang lain kayak seperti Code Igniter, nanti teman-teman juga bisa menggunakan. Tapi sih saya secara pribadi lebih asik dengan membuat pemrograman yang seperti ini ya, basicnya tetap MySQL tapi kita buat secara manual. Saya lebih asik dengan membuat ini secara manual. Kemudian yang ini kita save dulu datanya, lalu buka folder config-nya ya. Folder config-nya dibuka, kemudian kita kasih biasanya kalau teman-teman mahasiswa nyari di Google itu kan ada yang namanya koneksi.php atau con.php gitu kan ya. Ini sebenarnya tergantung dari keinginan teman-teman. Jadi teman-teman mahasiswa juga bisa menggunakan sistem bahwa nanti si nama awalnya itu nama perusahaan, misalkan Putra Kuningan Connection misalkan. Nah, berarti kan nanti bisa dijadikan sebagai brand perusahaan, lalu nama depannya Connection. Itu bisa saja. Yang paling penting adalah di pemanggilannya nanti antara penamaan kita di file folder itu harus sama dengan nama kita pada saat memanggilnya. Kayak untuk ini kita gunakan aja secara umum koneksi, mau pakai C connection boleh, mau koneksi aja juga boleh ya. Yang paling penting bahwa nanti di pemanggilan. Nah, di config koneksi ini kita yang pertama adalah membuat konfigurasi untuk tampilan koneksinya. Untuk konfigurasinya kan kita biasanya menggunakan kodenya PHP dulu ya. Nah, PHP ini nanti dibungkus di dalamnya itu kan yang akan kita panggil itu adalah MySQL ya. Meskipun memang dengan MySQL aja udah cukup, tapi di versi terbaru itu sudah menggunakan MySQL. Jadi saran saya lebih baik gunakannya MySQL aja. Nah, kemudian kita seperti yang dibahas di pertemuan sebelumnya bahwa pertama kita harus membuat dulu variabel, baru kesananya string ya. Nah, sekarang juga kita buat sebuah variabel, saya perbesar dulu ya. Oke.
kita buat dulu sebuah variabel. Variabelnya kita beri nama koneksi aja. Koneksi sama dengan, lalu di sananya kan sebuah string ya. Ketik mysql i, kemudian connect. Selanjutnya di sini kan stringnya disimpan di dalam kurung buka kurung tutup. Nah, di dalamnya kita buat pemanggilan. Yang pertama adalah linknya dulu. Link apa yang akan kita panggil? Kalau misalkan linknya menggunakan IP address, kita bisa memasukkan IP address. Atau misalkan menggunakan domain, kita bisa memasukkan linknya itu dengan domain ya. Jadi yang pertama karena kita menggunakannya di sini localhost, kita masukkan aja dulu localhost. Localhost. Nah, kemudian kita pisahkan. Yang pertama kan kita manggil linknya link apa dulu ya. Kemudian setelah itu kita username-nya ya. Username-nya kalau teman-teman mahasiswa belum dirubah, itu default-nya root. Kemudian berikutnya adalah password-nya. Ya, password ini kalau misalkan teman-teman udah mengubah SAMPP-nya menggunakan password, isikan password-nya. Tapi kalau belum, biarkan kosong. Karena saya kebiasaannya pada saat SAMPP pertama kali diinstal itu passwordnya nggak menggunakan password. Ya, kemudian selanjutnya kita masukkan tadi rumahnya, berarti db underscore serba ada ya, bener gak? Nah, kita cek dulu apakah db-nya sama atau tidak. Serba ada, bener ya, serba ada. Nah, kemudian udah. Nah, sebenarnya ini sudah selesai untuk koneksi, tapi biasanya si programmer itu kan atau pada saat kita mau membuat program, apakah ini sudah terkoneksi atau belum. Jadi kita membutuhkan yang namanya indikator ya. Kita tulis aja namanya check connection ya. Nah, di check connection itu pertama kita gunakan logika, kan kemarin sudah sempat dibahas ya, logika itu if ya, jika saya lapar maka makan ya, kalau tidak lapar maka tidak makan gitu kan ya. Kita gunakan juga if ya, if kemudian kurung buka, selanjutnya kita ketik my SQLi underscore connect ya. Kemudian connectnya itu belum selesai, pakai r0 ya. Pakai r0 artinya bahwa ini kita mau cek apakah koneksi yang kita gunakan itu error atau tidak ya. Oke, ininya biarkan kosong, kurung buka kurung tutupnya, lalu kita buat misalkan gini, ketika ini error, apa yang harus terjadi, apa yang akan terjadi ya. Apabila ini error, maka kita tampilkan echo ya, tampilkan sebuah peringatan koneksi ya gagal dilakukan atau koneksi tidak bisa dilakukan ya. Terserah ini sebenarnya tergantung dari teman-teman aja sukanya seperti apa, koneksi gagal dilakukan kalau error. Jadi kalau misalkan dia error, maka koneksi itu akan gagal dilakukan. Nah, kemudian kita panggil lagi mysqli connect ya. Error, jangan lupa kurung tutup ya. Jadi yang pertama kan r0 ya, error atau tidak r0 ya. Kemudian yang kedua adalah apabila koneksi gagal dilakukan, itu dilihat dari mysqli koneksi error ya. Nah, selanjutnya kita coba panggil di Google Chrome-nya. Kita panggil tadi kan linknya localhost-nya. Nah, maka langsung aja localhost. Kemudian nama foldernya apa? Nama foldernya kan serba ada. Benar gak serba ada? Kita cek lagi. Takutnya salah. Nah, ini serba ada, A-nya besar ya.
Ini pada saat pemanggilan harus sama. Serba ada, kita panggil. Nah, localhost serbar. Ya. Nah kan kalau salah nama aja sudah pasti kan tidak bisa terpanggil. Makanya kita harus hati-hati pada saat memberikan nama pada file ataupun folder. Ya. Kemudian kita panggil aja koneksi langsung. Nah, kalau seperti ini kan indikatornya tadi, kalau misalkan error, maka akan muncul pemberitahuan bahwa koneksi gagal dilakukan. Tapi karena kalau tidak error, maka tidak akan menampilkan apa-apa. Berarti secara tidak langsung bahwa koneksi yang kita lakukan itu sudah berhasil. Ya, nah nggak tahu nih teman-teman mahasiswa di apa namanya di roomnya masing-masing nyoba atau enggak. Gitu kan kalau nyoba silakan reload dulu berhasil atau enggak. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan produk ya. Kita akan menampilkan stok atau kita mau menampilkan secara defaultnya aja atau langsung saja kita ke produk ya. Di produk ada yang namanya stok. Sebenarnya gini, pada saat website pertama kali dibuka misalkan unisa.ac.id. Nah, itu kan ketika unisa.ac.id itu diklik, itu akan langsung tampil layar pertama. Nah, itu namanya index.php. Jadi, secara default ketika kita membuat sebuah file index.php, maka itu akan langsung terpanggil. Jadi, pada saat teman-teman mahasiswa membuat website, aspek pertama itu adalah memunculkan layar pertama atau tampilan pertama dulu dengan cara di index.php. Nanti kalau misalkan teman-teman mahasiswa mau langsung menggunakan nama lain boleh, tapi nanti ketika folder itu dipanggil maka defaultnya kita harus menuliskan nama filenya dulu baru bisa dipanggil. Nah kalau misalkan nama filenya tidak kalau bukan nama filenya bukan index.php itu harus ditulis secara manual. Tapi kalau misalkan kita nulisnya menggunakan nama lain itu harus ditulis secara manual. Kalau index.php itu kita tidak harus manual. Oke. Nah, pertama kita coba dulu di sini di serba adanya. Itu kan tadi config ya. Sekarang kita rubah ke produk ya. Oke, di produk itu ada yang namanya stock.php. Nah, di sini kita akan menampilkan database yang berkaitan dengan stok barang ya. Stok barang yang sudah kita input di pertemuan yang lalu. Ada beberapa jenis cara menampilkan produk atau cara menampilkan apa yang ada di dalam tabel yang ada di dalam database. Ya, tabel yang kita gunakan, yang kita mau panggil itu adalah tabel tentang yang isinya tentang stok barang. Ya, jadi apa yang ada di dalam tabel stok barang ketika ingin ditampilkan kita bisa menggunakan beberapa cara ya, beberapa cara. Yang pertama adalah dengan MySQL-nya langsung ya. Yang kedua itu kita akan menggunakan while ya. Kalau yang udah dapat database mungkin udah paham nih materi database. Yang kedua adalah dengan while, yang ketiga adalah dengan for each ya. Yang keempat kita akan menggunakan function ya. Nah, fungsi-fungsinya nanti akan kita rasakan atau akan kita pahami pada saat kita membuat website. Kita bisa saja menggunakan function secara keseluruhan, tapi ada beberapa aspek yang memang bisa kita panggil dengan secara mandiri, yaitu dengan MySQL langsung ya. Gitu. Nah, pada saat misalkan kita menggunakan kode, misalkan NIM nih, NIM Anda. Saya hanya menampilkan berapa jumlah mahasiswa yang mengikuti KRS. Misalkan kita menggunakan ID mahasiswa atau ID NIM aja. Nah, yang tampilnya itu hanya NIM-nya aja. Sedangkan di sisi lain kita butuh nama pemilik NIM itu. Nah, si NIM itu kita tampilkan for each berulang. Jadi satu kelas kita tampilkan semua. Nanti orang yang memiliki NIM itu siapa? Nah, kita bisa menggunakan MySQL atau bisa juga dengan function juga, tapi sejauh ini yang sering saya lakukan itu dengan MySQL langsung gitu kan. Memang kalau dirasa kurang efektif ya kurang efektif juga karena pada saat kita mau mendeteksi misalkan gini, di atasnya itu adalah variabel tentang database mahasiswa. Kemudian di bawahnya lagi itu harus memanggil data
yang memiliki akun yang memiliki ID mahasiswa. Nah, pada saat kita menempatkan file yang dipanggilnya itu di atas, maka tidak akan terdetek. Jadi pada saat kita mau menggunakan tampilan berdasarkan ID mahasiswa itu harus disimpan di bawah, ya. Jadi jangan sampai misalkan Anda menggunakan function yang pertama itu menampilkan seluruh mahasiswa. Nah, kemudian Anda ingin menampilkan siapa yang memiliki ID misalkan 1001. Nah, si function Anda untuk penampilan nama yang memiliki ID mahasiswa ini Anda simpan di function paling atas. Nah, secara otomatis ini tidak akan muncul. Ya, makanya saya pikir kita lebih enak menggunakan dengan langsung MySQL aja. Nanti kita menggunakan where. Jadi ditampilkan berdasarkan apa? Itu karena berdasarkan ID. ID-nya diambil dari mana? ID yang ditampilkan secara keseluruhan dari function yang pertama. Itu bisa seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan menampilkan database menggunakan MySQLi dulu ya. Meskipun semuanya memang MySQLi, semuanya ya kita menggunakan while, kita menggunakan for each, kita menggunakan function, itu pada dasarnya semuanya adalah menggunakan MySQLi. Cuman bedanya kalau MySQLi langsung itu yang ditampilkan datanya itu cuma satu baris. Atau kalau misalkan datanya ID-nya tentang 001 hanya 001 saja, atau misalkan yang pada saat data itu mau ditampilkan semua hanya dengan MySQLi aja itu nggak cukup ya. Jadi kita nanti bisa menggunakan MySQLi dibantu dengan array, dibantu dengan while, dibantu dengan for each ya, dan lain sebagainya. Oke, sekarang yang kita akan mulai dari yang pertama, kita mau menampilkan data menggunakan MySQLi langsung ya. Kita ketik aja H5 dulu, ya maksudnya ini adalah H5 itu heading ya, artinya dia biasanya digunakan untuk judul ya, H5, H1 sampai dengan H5. Kita gunakan tampilkan kita mulai dari yang pertama dulu, yang dasar kita tampilkan data secara satu dulu ya, satu baris ya. Pertama kita tetap gunakan PHP. Nanti kita nggak ngebahas CSS ya, seperti apa yang saya katakan di minggu lalu. Kita nggak ngebahas CSS. Nanti untuk tampilan silahkan teman-teman mahasiswa berimajinasi saja menggunakan menggunakan template, bisa di-download atau gimana terserah ya. Nah, berikutnya kita panggil dulu connection-nya dengan cara include. Ya, jangan lupa titik koma ya. Biasanya kita tulis seperti ini dulu supaya nggak lupa ya. Include. Kemudian tadi kita menyimpan koneksi di folder apa? Ya, lalu kita tulis config ya, karena kita tadi menyimpan foldernya di folder config. Nah, berikutnya kita panggil nama filenya apa? Nama filenya koneksi.php ya kan? Oke. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita membuat sebuah variabel yang berisi tentang apa ya. Jadi variabel itu tidak akan pernah lepas. Kita bikin variabel, kasih nama aja query ya. Variabel namanya query, kemudian kita panggil MySQLi ya. MySQLi kemudian query ya. Kok ini sorry MySQLi query. Kemudian selanjutnya seperti biasa kita kasih buku kurang kurung buka kurung tutup ya. Nah, kemudian apa yang akan kita panggil? Yang pertama kita panggil dulu koneksinya ya. Artinya untuk mengkoneksikan antara database dengan aplikasi yang akan kita tampilkan ya.
Kita panggil, tadi kan namanya di dalamnya itu adalah ada variabel yang namanya koneksi ya. Nah ini kan ada variabel yang namanya koneksi. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakannya nama lain itu harus sama. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakannya connection misalkan ya harus connection dollar connection. Kalau misalkan teman-teman mengeluarkannya aspek yang lain ya gunakan juga nama yang lain. Oke. Kita panggil namanya koneksi ya untuk memanggil apa yang kita panggil di file yang ini kan gitu logikanya. Apa yang kita panggil di file yang koneksi.php kita panggil variabel namanya koneksi. Kemudian nah setelah koneksi tabel apa yang akan kita panggil ya. Pertama kita pilih sesuai dengan apa yang kemarin saya katakan ya di sini. Nah itu kan sebenarnya untuk konfigurasi sudah ada di PHP MyAdmin-nya. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan apa namanya input data, kita panggil select, ya, select, gitu kan. Nah ini untuk menampilkan kan select, kemudian ini select berdasarkan apa yang kita pilih kan ada select bintang, ada select yang kita pilih. Artinya kita panggil hanya berdasarkan ID session atau kode barang. Nah ini kalau misalkan kita menggunakan select, kemudian insertnya kita gunakan yang ini select. Ya, ini boleh di copy aja supaya cepat. Apa yang kita panggilkan gitu. Nah select, ingat ya ini usahakan capital semua. Kalau misalkan teman-teman nyari di Google itu kan ada yang hurufnya kecil, ada aja. Saya sarankan ini kapital semua. Kita yang gunakannya select yang ada bintangnya. Ya, kemudian ini hapus saja stok barangnya. Kita nggak akan menggunakan where, ya. Jadi cukup segini. Kita nggak akan menggunakan where. Ya. Biasanya where itu kan digunakan ketika kita akan menampilkan berdasarkan apa, gitu kan. Oke, selanjutnya kita buat lagi variabel kedua, yaitu result. Ya, boleh result, boleh apa bebas ya. Yang paling penting adalah nanti pada saat pemanggilan namanya harus sama. Kemudian result kita manggil MySQLi lagi, MySQLi underscore pet. Nah, pet ini jangan hanya pet, tapi kita gunakan kan ada pet assoc, ada pet array. Ya, jadi teman-teman mahasiswa mau menggunakan pemanggilan yang mana? Ya, mau pet assoc ataupun pet array silakan aja. Tapi di sini kita akan menggunakan pet array, pet array. Kemudian result ini kan variabelnya. Nah ini stringnya, artinya apa yang akan kita tampilkan, ya, atau dari mana sumbernya. Kita panggil adalah yang ini, yang query-nya. Ya jadi result MySQLi pet array di dalam sebuah result kita ingin menampilkan. Ya, kalau kemarin kan di ruang tamu kita ingin menampilkan apa yang ada di ruang tamu, ya kan kita ingin menampilkan apa yang ada di dalam ruang tamu. Makanya di sini kita bikin query. Kenapa query? Karena query yang kita buat ini, variabel yang kita buat itu akan menampilkan data-data yang ada di dalam stok barang, dalam tabel stok barang. Makanya kita panggil di sini dollar query ya. Kemudian jangan lupa titik koma. Nah kemudian selanjutnya kalau sudah seperti ini apa yang harus kita lakukan? Kita buat lagi PHP MyAdmin, langsung kita panggil echo ya. Lalu di echo ini apa yang akan kita munculkan kan? Kita panggil yang berdasarkan dari variabel result ya. Result kemudian di dalam tabel result itu kan banyak, di ruang tamu itu kan banyak ya. Ada kursi, ada meja, ada apa. Nah, begitupun dengan stok barang apa saja yang akan kita munculkan. Nah, di stok barang ini itu kan ada structure ya. Di sini ada namanya kode barang, ada nama barang, ada satuan, ada keterangan. Nah, untuk sementara kita panggil aja kode barang dan nama barang. Baru kita di sini panggil
eh, kode barang ya, kode underscore barang ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan coba apakah berhasil atau tidak konfigurasi yang kita panggil ya. Nah, ini kan error. Kita kalau misalkan menemukan seperti ini, teman-teman jangan khawatir, ada error di line 4 ya. Di bagian apa? Titik koma. Kita coba lihat errornya di 4 titik koma. Oh iya, ini ya. Seharusnya kan apa? Koma. Karena titik koma itu menghentikan ya. Karena ini adalah sebagai jeda pemisah, jadi nggak boleh titik koma. Oke, sorry. Oke, nah error lagi. Apa yang errornya? Config connection ya, include-nya. Ya, ada yang salah nih, online 3. Seperti ini harus gimana nih? Kita coba pakai ini. Jadi ya teman-teman banyak nyoba aja karena objek kelas online 5 restart. Oh iya. Sorry. Sorry. Kesalahan ada pada diri Anda. Oke. Nah, ini sudah bisa kita tampilkan. Kan cuma satu ya. Padahal kan sebenarnya data yang ada di sini itu lebih dari satu karena nih kan ada data itu saya tadi juga nyoba jadi lebih dari satu datanya, artinya ada dua. Seharusnya yang ingin kita tampilkan itu kan semuanya, semua stok barang, tapi yang tampil hanya satu saja. Nah kan hanya satu saja. Nah ini biasanya kita gunakan pada saat mau menggunakan berdasarkan ID karena kita hanya menampilkan data yang memiliki ID itu. Ya, kalau ID itu tidak dimiliki oleh siapapun maka data tidak muncul ya. Itu yang pertama, kita menampilkan data dengan MySQLi. Nah, sekarang yang kedua, kita buat lagi H5. Kita mau coba menampilkan data ya, berdasarkan file ya. Oke, sebenarnya prinsip kerjanya hampir sama dengan yang tadi ya. Prinsip kerjanya hampir sama dengan kita menampilkan data menggunakan MySQLi query ya. Prinsip kerjanya hampir sama, cuman ada tambahan aja. Yang pertama kita ambil dulu ininya, copy aja dari atas supaya lebih cepat. Ya, sorry, kelupaan. Oke. Karena query ini sudah digunakan di MySQLi fetch array, maka kita harus buat variabel baru. Kita buat aja ya variabel namanya query barang. Oke. Nah, di query barang ini pada saat kita mau menampilkan produk itu kita gunakan while ya. Oke, while. Nah, di while itu pertama kita mau menggunakan tentang apa. Jadi nanti pemanggilannya adalah pemanggilan menggunakan variabel apa. Kita gunakan aja variabel row. Ya. Row. Teman-teman mahasiswa bisa menggunakan row barang atau row data atau row table, terserah ya, gitu kan. Karena ini bebas, yang paling penting seperti apa yang tadi saya katakan adalah di pemanggilan. Ya. Nah, kemudian apa yang akan kita tampilkan atau berdasarkan apa? Kita ambil lagi yang atas, resultnya dari sini. Kita ambil, lalu paste aja di sini ya. Nah, yang akan kita kita tampilkan berdasarkan array query. Jangan query ya, karena query ini manggil dari yang atas. Tapi kita mau yang kita panggil adalah variabel yang ini, query barang. Jadi tambahan lagi query barang ya. Kemudian seperti ini bisa ya, langsung di bawah kode. Tapi kan ketika
teman-teman mahasiswa menggunakan tabel, ya teman-teman mahasiswa bisa menggunakan PHP gini. Sorry. Kan mau ditambah atribut lain nantinya ya, misalkan tab. Nah, misalkan di sininya mau table kan. Nah, berarti kan ada atribut lain. Bisa saja teman-teman di dalam Echo kita bikin sebuah atribut tentang CSS-nya atau tentang tampilannya gitu kan. Bisa saja, tapi kan ya agak ribet juga. Daripada ribet, mendingan kurung tutup kurawanya pindahin ke sini aja. Kita pakai yang kurung tutup kurawa dulu. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian oke, gini kan, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian di dalam tabel kita gunakan biasanya kan untuk ada tabel itu ada TH ya, tabel header, ada TD ya, gitu kan. Nah, tapi di sini kita mau panggil TD aja. TD yang pertama adalah tentang kode barang. Jadi PHP echo lalu kita panggil variabelnya, yaitu tentang apa? Variabelnya yang mana? Variabelnya adalah variabel row. Kita panggil variabel $row. $row. Kemudian kurung buka kurung tutup siku. Kemudian apa yang akan kita panggil? Yaitu kode barang. Oke, seperti ini bisa sudah bisa kita panggil. Kita coba panggil lagi. Nah, kan udah ada dua kan. Kalau yang atas mah cuma satu ya, yang tampilnya. Kalau yang bawah itu langsung dua. Karena kita ingin biasanya menampilkan semua data yang ada di dalam tabel itu. Ya, makanya kita bisa menggunakan while ya. while. Nah, ini kan yang pertama, kita bisa kurung buka kurung tutup kurawanya di di dalam PHP ya. Yang kedua, bisa juga dengan cara seperti ini. Ininya gunakan titik 2. Kemudian di sini kita gunakan and while. Apakah error? Ya. Nah, kan nggak error ya, sama aja. Jadi ya teman-teman bisa menggunakan yang manapun boleh ya. Yang paling penting apa yang paling disukai oleh teman-teman mahasiswa. Karena saya sukanya adalah dengan and while, maka gunakannya adalah and while ya. Itu yang pertama adalah dengan while. Kemudian yang ketiga kita gunakan pengulangan. While itu artinya adalah pengulangan ya. Kita gunakan for each. Pengulangan for each. Kalimat lagi ya, menampilkan data dengan menggunakan for each. Nah, untuk menampilkan data dengan for each ya, benar. Nah, variabelnya untuk for each kita bisa memanggil variabel yang atas ya, yang ini, yang query. Kita panggil variabel yang query karena kan yang ini sudah ada satu ya, artinya sudah ada nama barang yang ditampilkan, tapi kita ingin menampilkan semua barang. Karena tadi cuma satu, maka kita inginnya adalah semua barang ditampilkan, tapi ingin menggunakan coding yang paling atas. Caranya adalah dengan menambahkan atribut for each. Oke, kita press aja. Query-nya 2 nih. Nanti sumber error lagi ya. Lalu nanti untuk memudahkan identifikasi variabel ya, seperti yang ini kan gunakannya row ya, row. Kita mau menggunakan tentang variabelnya apa? Apakah masih mau menggunakan row sama, row yang seperti apa, atau kita mau menggunakan yang lain? Kita gunakan aja row barang ya. Kita gunakan row barang. Ya. Nah, ini kita hapus saja ya. Cukup dengan seperti ini. Lalu kita panggil PHP echo ya. Lalu
ininya, pakainya, kemudian paste, kurung buka kurung tutup siku, kemudian apa yang akan kita munculkan, ya, kode barang, save, save. Apakah error? Ya. Kan langsung ya, K1, K2 langsung muncul ya, K1, K2. Jadi while dengan for each itu fungsinya hampir sama, bukan hampir sama bahkan, cuman bedanya di kalau misalkan di while itu ditampilkan ini apa namanya pet array-nya dibawa-bawa, jadi kemanapun Anda pergi pet array-nya itu harus dibawa. Sedangkan for each kita cukup memanggil variabelnya aja, seperti yang ini ya, query. Kita cukup panggil query-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman mahasiswa menggunakan file yang kedua, misalkan stok barang ini ditampilkan berdasarkan apa, nah cukup dengan for each query-nya aja, atau di file yang lain. Jadi teman-teman mahasiswa nggak harus melakukan ini secara berulang gitu kan. Kalau dengan for each, yang paling penting fungsi dari include-nya itu digunakan ya, yang fungsi dari ini include-nya. Jadi include apa, sudah termasuk file mana gitu kan ya, include. Oke, nah itu kan tadi berdasarkan for each ya. Nah sekarang kita akan menampilkan data menggunakan function. Jadi gini, pada saat misalkan teman-teman, ini sebenarnya untuk pertemuan minggu depan ya, tentang input dan ini. Pada saat teman-teman input data di tombol action ya, tombol action itu biasanya kan method post action.php biasanya seperti itu. Nah, dengan menggunakan for each itu teman-teman bisa memanggil secara berulang. Jadi kalau misalkan inputnya menggunakan function ini, meskipun misalkan functionnya tentang input data barang, yang kedua adalah input penjualan misalkan, tapi tabelnya sama, itu bisa dipanggil berulang ya, bisa dipanggil dengan di file yang lain. Atau gini, biasanya misalkan gini, di admin itu teman-teman mahasiswa menggunakan function tabel barang ya, nama barang. Nah kemudian di bagian websitenya pembeli itu kan otomatis konfigurasinya sama, jadi kita bisa panggil aja function yang tadi, yang pertama itu tentang function misalkan function barang. Jadi di bagian apa namanya pembeli, kita nggak harus bikin function lagi, functionnya cukup satu ya, jadi ini lebih efektif ya dibandingkan dengan kita menggunakan metode actionnya itu menggunakan action misalkan proses.php gitu kan. Ini lebih efektif dibandingkan dengan aspek yang itu. Tapi semua tergantung dari kenyamanan teman-teman pada saat membuat sebuah program. Jadi mau menggunakan yang apapun, yang manapun juga boleh-boleh saja ataupun sah-sah saja gitu kan. Oke. Nah untuk menggunakan atau untuk pemanggilan menggunakan function, yang pertama kita bikin dulu functionnya ya. Kita bikin dulu functionnya. Jadi di sini di config, buka lagi confignya, kemudian file new file ya, kemudian save. Kita buat namanya function ya, underscore barang. Mau barang, mau function produk, mau apapun boleh, terserah ya. Yang paling penting adalah pada saat nanti pemanggilan. Dan nama ininya itu harus seperti ini, nama depannya. Kalau nggak seperti ini, itu biasanya nggak bisa dipanggil. Ya, yang saya alami nggak bisa dipanggil. Save. Nah, kemudian di dalam function kita biasa PHP lagi, ya. Nah, kemudian selanjutnya pada saat kita mau manggil function seperti tadi, include, ya. include, kemudian pertama adalah dengan memanggil tabelnya ya, koneksi.php, artinya panggil yang ini apa namanya file connection. Pak, kan kalau tadi menggunakan titik-titik seperti ini ya, sekarang kok kenapa enggak? Karena masih ada di dalam satu folder ya, yaitu folder config. Kalau dalam satu folder itu cukup dengan koneksi.php. Tapi kalau misalkan dia beda folder, dia harus mundur dulu satu langkah ya, mundur satu langkah yang ke folder serba ada,
baru nama foldernya apa yang mau dipanggil, nama config ya, config.php. Nah setelah itu baru koneksi.php ya. Jadi cukup dengan include.php aja. Oke, selanjutnya kita buat function ya, function. Kemudian functionnya tentang apa? Kita buat query underscore barang ya. Kemudian kita buat yang namanya $query ya, $query. Sorry. Kenapa nggak berubah? Nah, harus seperti ini ya. Kalau lupa, jadi warnanya berubah. Jadi kalau nggak berubah berarti ada kesalahan. Seperti tadi saya ada kesalahan di titik koma. Kemudian selanjutnya kita buka kurung tutup Kurawa dan kita panggil lagi variabel yang ada di koneksi yang ini ya, variabel koneksi, tapi kita gunakan global ya. global kemudian nama variabelnya yaitu koneksi ya, global koneksi, jangan lupa titik koma. Kemudian yang tadi kita copy aja, MySQLi ini yang atas dah. Ya, kita langsung copy aja biar cepat ya, karena 30 menit. MySQL query, kemudian MySQLi ya, jadi query yang ini ya. Jadi kita bungkus dalam bentuk query. Lalu kita panggil apa? Koneksi ya, koneksi. Lalu di sininya adalah jangan ini lagi, jangan apa namanya ini. Sorry, ada yang salah nih. Query ya. Ada yang salah, sorry. Short. Ya. Nah, artinya kita buat variabel, ya. Variabel ini nggak harus result ya. Ini nggak harus result. Nah, kita buat variabel, kemudian di dalam variabel itu isinya tentang apa? MySQLi query, lalu koneksi dan query-nya. Ya. Nah, selanjutnya apa yang ada di dalam ini? Ya, kita buat sebuah nama variabel namanya row. Kita panggil ya rows. Nah, di rows ini karena kita mau menampilkan berdasarkan apa yang ada yang akan kita buat, maka cukup dengan seperti ini. Ya. Cukup seperti ini, rows kosong. Nah, kemudian kita gunakan yang namanya while. Ya. Kita gunakan yang namanya while. Kemudian di dalam while itu kan tadi ada apa saja? Kita gunakan tadi di dalam while itu kan ada variabel ya. Nah, variabelnya kita buat pemanggilannya yaitu dollar row ya. Kemudian setelah dollar row kita panggil MySQLi lagi. MySQLi. Kemudian fetch ya. Ini jangan hanya fetch. Kalau tadi kita gunakan fetch array, tapi sekarang kita gunakan fetch assoc. Apa gunanya fetch array sama fetch assoc? Apa? Saya nggak tahu jelas ya. Karena sebenarnya saya bukan MPD, bukan asli teknik ya. Jadi kan kalau pengen tahu artinya apa, ya teman-teman mahasiswa tanyakan ke dosennya. Ke dosen yang ngajar di teknik, karena saya hanya hobi saja, jadi apa yang saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa berdasarkan pengalaman aja. Jadi kalau arti saya juga nggak tahu ya, mungkin salah jelasnya. Oke. Nah, kemudian di MySQLi fetch assoc itu apa yang akan kita nanti gunakan ya, akan kita munculkan. Kita panggil yang atasnya dulu, yang ini rows ya.
kita panggil rows, kemudian sama dengan yang ini ya. Terus ya, jadi pertama kita panggil variabelnya yaitu variabel rows, kemudian key-nya yaitu adalah row ya. Oke, kemudian kita panggil return yang mana, yaitu $rows ya, rows, $rows return. Oke, kalau udah seperti ini kita balik lagi ke stoknya. Nah, selanjutnya di stok ya, di stok kita panggil file yang tadi ya, file functionnya. Cuman perbedaannya kita nggak menggunakan include, tapi yang kita gunakan adalah require ya, require. Kenapa ini warnanya putih? Ada yang tahu nggak salahnya apa? Oke. Supaya tidak lupa ya. Require, kemudian di require ini kita mau memanggil filenya apa? Jangan lupa seperti yang di atas ya, karena ini ada beda folder, maka kita harus menggunakan kita harus mundur dulu satu langkah. Config ya, kemudian nama filenya yaitu functions ya, barang.php ya. Nanti teman-teman bisa di sini untuk lebih lebih teratur, bisa di sini tambahkan ini pengaturan ya. Lalu ke bawahnya misalkan tampilan gitu kan, bisa seperti ini ya, bebas aja tergantung dari ketelatenan teman-teman ya. Kemudian ini kan kita sudah memanggil require-nya ya. Kemudian setelah require-nya kita panggil database-nya. Kita buat lagi variabel data barang seperti ini ya. Variabel namanya data barang sama dengan, kemudian kita bikin kita panggil query yang tadi di function ya. Nah, ini query-nya apa? Kita panggil query barang ya, seperti ini. Kita panggil query barang, kemudian kita gunakan seperti tadi select, usahakan kapital semua ya, select gitu kan. Kemudian karena kita tidak berdasarkan salah satu bentuk aja, kita gunakan bintang. Lalu from tabelnya apa, supaya tidak salah langsung copy aja, sebenarnya dari tadi bisa di copy ya. Oke, lalu jangan lupa titik koma ya. Nah, tadi kan saya berbicara ketika kita menggunakan function, kita bisa saja menampilkan hanya satu saja. Artinya di sini kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan where ya, where misalkan kode barang ya, kode barang bisa seperti ini gitu kan. Tapi ini akan kita bahas nanti ya. Sekarang gini aja. Dan kita mau menampilkan satu barang aja, jangan lupa gunakan ini titik kurung buka kurung tutup siku tanda 0 ya, artinya kita hanya mau memunculkan dalam satu row ya, satu baris ya. Kemudian kita panggil lagi echo ya. Kemudian variabelnya $data barang ya, kurung buka kurung tutup siku. Kemudian apa yang akan kita munculkan? Misalkan kode barang ya.
seperti ini. Selanjutnya kita coba panggil apakah akan muncul atau tidak ya. Seharusnya kan di sini ada lagi yang tampil data berdasarkan SQL, tampil data while, tampil data menggunakan for each. Oke, error ya. Asetnya ada yang oke. Tahu salahnya di mana? Saya lupa variabelnya. Lupaan variabelnya. Apa? Ya kayaknya perlupaan. Kita coba panggil lagi. Oke, online 25 objek stock product. Ya, jadi kalau misalkan terjadi kesalahan ya teman-teman jangan apa namanya? Jangan oke, kita coba hapus. Memang ada yang seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, kalau kita tampil semua ya. Oke, jadi pertama kita bisa menggunakan kalau mau menggunakan biasanya kan get ID, nah itu bisa tambah 0 tambah 1 ya. Nah, kemudian ini selanjutnya dari sini kita bisa mengkombinasikan require ya, artinya pengulangan ya. Kita gunakan lagi PHP kemudian for each. Oke, kita lihat apakah akan muncul lagi error. Kayaknya apa? Kita buat row barang. Row barang sudah ada di atas ya. Kita gunakan yang row barang 2 ya. Ini kita hapus saja, kita ganti dengan 2. Sorry. Kemudian seperti biasa kalau ada for each kita gunakan and for each ya. Kemudian di sini kita bisa kan biasanya kan gini bentuknya tabel ya PD ini nanti error lagi. Di sini kita mau menampilkan kode barang PHP. Ini kan bisa nanti di atasnya PR ya. Echo, kemudian kita panggil key-nya row barang 2 ya, kemudian tanda kutip kode barang ya, seharusnya berarti jadi ada 6 ya karena di atas jadinya terbentuknya terbentuk semuanya ini salah dia nggak ada yang salah. Oh ilegal ya kode barang ya ilegal ya. Ilegal yang ininya kita matiin dulu. Kita matiin. Nah, salah lagi G31 ya. Stok barang, data barang. Coba kita gunakan stok. Kita buat variabel baru.
masih legal kah dia? Data stok barang 29. Ntar dulu. Barang kiro barang ini udah bener. Namanya gimana nih? Apakah perlu seperti ini? Error ya. Hal ini biasa untuk teman-teman yang ngoding biasa ditemukan ya. Jadi ya jangan jangan kaget 25 data stok barang. Oh ya, stok barang S. Wow, kode barang. Sebentar ini. Biasanya hal spell ini, koma. Ini udah bener. Sebentar. Kalau udah bareng 31. Ntar dulu. Kode barang udah bener. Fungsinya coba lihat. Biasanya ada Oke, sebentar. 31 kode barang. Stok barang. Sebentar. Coba. Ya. Apa ini unvariable raw barang? Ini apa sih? Apa? Apa? Yang mana? Oh iya, benar ya. Variabelnya ya. Oh iya. Nah, benar. Kita coba cek. Ya, apa namanya? Kadang-kadang kesalahannya, mana coba? Kita copy aja dah. Biasanya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang salahnya tipe kode. Benar nggak? Sekarang kode benar nggak?
Ya udah, kita coba. Masih. Ya, itu wajar ya. Pernah ngalamin ya. Kita copy aja nih dari sininya. Kemudian as row. Oke, kita coba panggil lagi. Aduh, kok H-nya nih. Query barang, stok barang. Udah bener. Kita lihat functionnya. Biasanya functionnya nih. Arrows bener, ini bener, ini bener. Koneksinya udah bener. Kita coba hapus ini. Variabelnya kita coba panggil barang. String offset kode barang. Benar kode barang. Kita coba lagi. Ini udah benar. Require-nya udah benar. Maksudnya tadi manggil illegal string. Ya, siap. Oke, ke depan. Start dulu. Ini masalahnya di sini berhasil ya. Oh enggak sekarang. Sip. Sip. Oke. Kita coba lagi PHP. Apa yang salahnya? For H. Oke. Kita biarkan K coba. Yang ini hapus. Akan jadi sumber error lagi ya. Oke. Ini yang disebut dengan bag ya? Atau beda dengan bag dah? Bag? Woi, legal. Bentar. Apa yang salah ini?
query barangnya udah benar. Oke. Nah, berarti functionnya. Sebentar ya. Oke, query barang. Oh iya ya. Oke. Sip. Selanjutnya. Oke. Takutnya ini ngebacanya yang atas ya. Ini nggak ada, oh ininya hapus. Nah, tidak 8 ya. Nih, kok nggak kebaca ya? Oh ya, ininya ya. Tipe lagi. Nah, jadi tadi itu ngebacanya yang atas kayaknya. Variabelnya kan hampir sama ya, data barang. Jadi dia ngebacanya yang data barang yang ini nih, ya, query barang. Jadi dia ngebacanya ya atas, nah ini query barang. Jadi terlalu banyak variabel seperti itu, jadi juga ini, atau kalau itu nggak ada ya. Nah ini kan for each ya. Nah nanti teman-teman mahasiswa bisa menggunakan pemanggilan lagi. Misalkan di sini anggap saja ini foldernya mahasiswa ya. Sip, misalkan data apa namanya data mahasiswa ya, atau pembeli aja, pembeli data PHP. Jadi teman-teman mahasiswa cukup dengan yang ini aja untuk apa namanya pemanggilannya ya, pembeli data user. Jadi ini lebih apa simple kalau menurut saya ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa pada saat bikin serba ada tadi user ya, user. Nah kan langsung muncul ya. Jadi misalkan seberapa banyak pun ada sih, saya pernah ketika fungsinya dipanggil berulang-ulang, maksudnya fungsinya di sini dipanggil lagi, di sini dipanggil lagi, kemudian apa namanya itu ada sedikit gagal gitu kan ya. Jadi nanti teman-teman tinggal bikin lagi function untuk menampilkan, dan di sini di function ini nanti kita bisa gunakan apa namanya, nah di function ini kita bisa gunakan ditambahnya lagi bikin function lagi ya. PHP function misalkan ya tambah data pembeli ya. Nah pembeli misalkan ya di sini pembeli. Nah nah maksudnya gini, ini kan tambah data pembeli, artinya siapa saja yang membeli. Nah kita juga bisa menggunakan di sini fungsinya tambah data barang. Artinya dalam satu function ini kita bisa menggunakan beberapa
beberapa perintah ya untuk tambah balang, edit data, kemudian hapus data, hapus data misalkan beda 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 ini juga bisa beda yang saya gunakan itu beda tabel juga ada yang bisa ya. Yang penting adalah ininya sama nih, ininya sama koneksinya dalam satu database gitu kan. Kalau beda database bisa juga, tapi ada beberapa config yang memang harus secara terpisah gitu kan. Jadi beberapa dari beda database juga bisa. Yang penting adalah database-nya sama, nanti bisa beberapa tabel digunakan dalam satu file function. Nah ini efektifnya menggunakan function itu di sana. Jadi kita bisa mengurangi beberapa folder ya, beberapa file gitu kan. Kan kalau waktu pertama kali saya mencoba untuk membuat sebuah program, itu kan kayak method action proses input, method action proses delete, method action proses update ya kan, berarti sudah 3 file. Nah dengan fungsi function ini kita bisa mengefektifkan menjadi cukup satu file yang di dalamnya berfungsi untuk tambah, delete dan hapus gitu kan. Bahkan ada function lainnya gitu kan. Nah nanti ke depan kita akan hanya menggunakan fungsi function saja untuk input, view sama delete data ya. Jadi kita oke itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.